menyenangkan buat kita semua. Itulah kita anggap bahwa doa kita itu didengar oleh Tuhan. Tapi kalau sebaliknya tidak mendapatkan seperti yang diinginkan, kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik. Makanya sekarang Injil yang diberitakan di gereja itu adalah Injil tentang kemakmuran. Itu Injil yang menyenangkan. Ada banyak orang mengatakan bahwa Pak Andreas itu anti dengan teologi kemakmuran. Teologi saya adalah teologi kemiskinan. Mereka berpendapat demikian. Tapi saya tidak percaya pada dua teologi itu. Teologi saya adalah teologi kecukupan. Kenapa? Karena itu ajaran firman Tuhan. Salomo berdoa, jangan beri aku kemewahan kekayaan sampai akhirnya aku melupakan Tuhan, dan jangan berikan aku kemiskinan sehingga aku memuja Engkau, tapi berikanlah aku kecukupan. Injil Matius bilang apa dalam doa? Bapa kami, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu hal yang biblikal, itu hal yang sesuai dengan firman. Bukan berarti saya anti kekayaan. Karena kita melihat di dalam Alkitab ada banyak orang-orang yang diberkati Tuhan, seperti Abraham, seperti Ayub. Tapi orientasi kita bukan ke situ. Kita menjadi Kristen bukan supaya saya jadi kaya. Kalau saudara ingin jadi kaya, lebih baik saudara jadi pengusaha. Seperti Pak Basuki, dia pengusaha. Jangan jadi hamba Tuhan. Seperti Pak Thomas ini, sehingga punya gereja cuma pas-pasan begini, nggak bisa besar. Bikin makan pun cuma potong babi. Karena kalau gereja seperti begini, bagi gereja-gereja yang makmur sekarang, ini dianggap gereja ini kurang berkat, kurang beriman. Yang beriman itu adalah pendeta yang sudah seperti Pak Naik tadi mendapatkan berkat 550 juta. Itu tanda-tanda mulai beriman. Sehingga saudara tadi merasa, kapan saya akan mengalami seperti yang dialami oleh Pak Naik? Bisa kebaktian, ruangannya lebih tinggi daripada ruangan Ibu Eva wali kota. Saya begitu Pak Nathan. Kalau saya pelayanan di berbagai kota di Indonesia, seperti kemarin saya ditempatkan di Hotel JW Marriott, saya tanya, saya di lantai berapa? 26. Ada yang lebih tinggi lagi? Ada Pak, saya minta yang paling tinggi. Kenapa Pak Andreas? Karena semakin tinggi saya semakin dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu kan di mana-mana, saudara. Betul nggak? Ya. Doa bukan sarana mengubah takdir Allah. Saya suka melihat orang Islam kalau mengalami kecelakaan, langsung sikap hatinya itu baik, langsung tawadu. Tahu tawadu? Rendah hati, ridho, ikhlas. Beda sama kita Kristen. Saya menyesal ditaruh di rumah sakit Abdul Muluk, dokternya setan. Coba saya taruh di Immanuel, mungkin bapak saya nggak mati. Emang kurang ngajar itu dokter. Ayo jujur, orang Kristen begitu kan? Seolah-olah bahwa nasib seseorang itu di tangan kita. Kita itu bisa merubah takdir. Sadar Anda itu cuma manusia biasa. Walaupun kaya, sekarang punya tanah di depan ITERA, tetap hamba Tuhan yang biasa. Setuju nggak? Ini bukan sarana balas dendam, bukan. Tapi saya hanya ingin ingatkan kita semua, mau jadi pendeta yang sukses berhasil menurut mereka di sana di luar sana,
yang punya jemaat yang banyak, hamba Tuhannya bisa lu keluar negeri, jam tangannya miliaran, cincinnya seperti tangan teman saya yang suka gini-gini itu. Itu bukan ukuran. Setuju tidak? Doa juga bukan metode manipulasi spiritual. Kadang-kala kita coba mendengar kesaksian Pak Naik tadi, lantas kita coba memberikan formulasi, memberikan rumusan bagaimana caranya, apa yang dicapai oleh Pak Naik itu dijadikan legalisme, peraturan baku buat kita. Hanya karena seseorang mengalami mujizat, lantas gereja sekarang selalu berorientasi kepada mujizat. Sehingga ukuran gereja pada hari ini adalah kalau kita mempunyai uang banyak. Sehingga pendeta sering flexing, sama seperti anggota DPR sering flexing. Kalau fotonya di Menara Sutet yang ada di Kabupaten Tulang Bawang itu nggak menarik, lebih menarik fotonya di menara di Paris sana, di Eiffel. Itu jauh lebih punya nilai. Maklum, kebanyakan hamba-hamba seperti begitu, anggota DPR seperti itu, senang disebut bos. Tahu bos? Bekas orang susah. Pak Thomas, doa adalah respon manusia terhadap kedaulatannya Allah. Jadi doa bukan yang kiri, memaksakan Tuhan, mengubah takdir Allah, metode manipulasi spiritual. Tapi doa itu adalah respon manusia terhadap kedaulatannya Allah. Makanya Yesus, dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Bapa yang jadi. Amen. Kita senang memakai kata doa Yesus yang pertama, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, dan berakhir di situ. Padahal itu ada kalimat sambungannya, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Siapa yang suka istri yang baik diambil dari sisinya? Tapi Bapak Ibu yang sekarang masih lengkap, ingatkan dirimu baik-baik bahwa Anda akan menyusul istri saya. Sekarang boleh menang di tempat ini, tapi satu saat apa yang dialami oleh saya akan dialami oleh Pak Naik juga. Itu ya Bu. Terus saudara bilang apa? Aku tolak dalam nama Yesus. Aku patahkan dalam nama Yesus. Biar itu dialami oleh Pastor Edi saja. Nah itu artinya apa? Doa sebagai alat untuk mengubah takdir Allah. Tahukah kita semua itu sudah di dalam skenario-nya Allah? Amin. Doa itu bukan untuk merubah takdir Allah, tapi waktu kita doa menyelaraskan pikiran kita, hati kita dengan pikirannya Allah dan hatinya Allah. Waktu orang berdoa, kita akan lebih mengetahui kehendaknya Tuhan. Coba saudara pendoa sering melakukan apa? Mengurapi masjid, mengurapi gedung-gedung pemerintah. Ayatnya di mana? Kok udah kayak keluarga kayak dukun gitu loh saudara. Saya suka bingung lihat saudara. Pulang dari Israel bawa minyak urapan. Padahal di Jakarta itu bimoli itu banyak itu seperti begitu. Kok dibilang itu bawa minyak sakti. Ya, saudara-saudara, itu Anda mesti paham. Ibrani 4 ayat 16 dikatakan di situ kita itu mendekati takhta kasih karunia Allah.
1 Yohanes 5:14, doa di dalam kehendaknya Tuhan. Jadi orang berdoa itu betul-betul kita itu menghampiri tahtanya Tuhan. Jadi kita datang sebagai seorang hamba, tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, bukan kita memaksakan kehendaknya Tuhan. Filipi 4:6-7, doa itu membawa damai. Mazmur 62 ayat 1-2, orang berdoa itu menunggu dengan tenang kepada Allah. Bapak Reformasi Gereja John Calvin, dia bilang begini, slide selanjutnya Pak Thomas. Doa itu adalah alat utama bagi kita untuk berhubungan dengan Allah. Saya menyimpang sedikit. Tadi malam saya cerita pada beberapa suami istri begitu. Salah satu yang menyebabkan suami istri itu seringkali sekarang konflik dan berakibat kepada perceraian. Ingat ya, perceraian itu bukan hanya dialami oleh jemaat, bukan hanya dialami oleh para majelis, tetapi dialami oleh pendeta-pendeta. Banyak pendeta itu berselingkuh. Apa sih bedanya kita dengan orang yang di sebelah kiri kanannya Tuhan Yesus? Persamaannya Pak, sama-sama berdosa, betul kan? Perbedaannya Pak, mereka sudah ketahuan, kita belum ketahuan. Saudara lihat, kurang hebat apa itu Daud? Kurang sakti apa? Tapi di saat orang berperang, urapan di dalam diri dia bukannya kurang penuh, tapi dia bisa melihat perempuan yang cantik seperti Batseba dikala suaminya sedang pergi. Itu hamba Tuhan sakti. Apalagi laki-laki begini yang setengah sakti begini. Setuju nggak? Jadi kalau Daud bisa jatuh, coba bilang pada diri sendiri, kita bisa jatuh apa enggak? Bisa. Kalau teman saya, saudara-saudara, pendeta Pantekosta, usia pada waktu itu istrinya meninggal 2 tahun, dia menikah lagi, dia berusia 70. Istrinya itu yang kedua adalah janda, tidak punya anak, berusia 30 tahun. Baru menikah beberapa bulan dia tersinggung, ngambek, dia nggak mau pulang ke rumahnya, dia tinggal di rumah anak laki-lakinya. Pendeta-pendeta di kecamatan saya yang suka jalan pagi sama-sama, kira-kira ada 30 pendeta lebih, dia cerita pada saya, Ades, itu si Om udah menikah lagi terus ngambek. Kapan dia menikah? Itu selama Pak pergi ke beberapa daerah, dia menikah. Atas sekarang ngambek. Saudara tahu waktu saya ketemu, saya jalan pagi, dia lihat saya, dia dampingi saya, terus saya tanya, saya dengar Bapak sudah menikah lagi. Iya Pak Andreas. Umur berapa istrinya? 30. Hah? Anda 69, istrimu 30. Mana yang kamu lihat? Cantik Pak, badannya bagus. Laki-laki itu kan begitu ya. Kalau di mall lihat anak orang, ingat anak sendiri. Tapi kalau lihat istri orang, lupa sama istri sendiri. Ini rahasia kita aja, ya, nggak usah keluar sana ya. Cukup di sini aja ya. Ibu-ibu belajar, ya. Itulah dunia laki-laki. Terus saya tanya, jadi gimana sekarang pernikahannya Pak? Saya pura-pura kata, saya lagi marah Pak Andreas sama istri saya. Kok bisa? Ya seperti Pak Andreas bilang, orang menikah itu kan ada konflik. Iya, terus saya marah Pak. Marahnya kenapa? Ya pokoknya dia membukakan rahasia hidup saya kepada adik-adiknya, pada keluarganya. Singkat cerita, dia ceritalah bahwa adik-adiknya menghina, si Ummah nafsunya kuat, tenaganya kurang. Sebagai laki-laki itu kan harga diri, itu pride-nya seorang laki-laki. Makanya ibu-ibu mesti mengerti,
Alkitab bilang hormatilah suamimu. Sehingga ibu pulang dari tempat ini khusus ibu-ibu yang gak bawa suami, begitu pulang ke rumah, begitu ketemu suami, hayat. Nah nanti sampai di rumah orang bertanya kan gitu, kenapa istriku tiba-tiba bisa menghormati suaminya? Karena dengar firman pada sore hari ini kan, saudara kan? Apakah begitu maksudnya? Bukan. Oh, dia tersinggung sekali. Saya tanya gini, Bapak sudah usia segini, menikah itu untuk apa? Laki-laki seusia kita ini kalau menikah lagi itu cari teman buat ngobrol. Bapak gak ingat gula 400, prostatnya sudah membesar. Pria-pria jangan ketawa, itu nasibmu nanti. Ini sedikit menyimpang ya. Laki-laki itu kalau masih muda, ya seumur Pastor Edi begini, sampai usia 45, itu filosofi hidupnya adalah pandangan hidup. Dia melihat istrinya saja sudah hidup. Tapi kalau sudah 45 tahun ke atas sampai 55, itu filosofinya adalah pegangan hidup. Dipegang baru hidup. Tapi kalau usianya sudah seperti Pak Naik begini, sudah 65 tahun baru pensiun, seperti Pak Basuki begini, itu filosofinya beda. Dia pikir dia hidup. Libidonya besar, keinginannya besar, tapi kemampuannya nyanyinya begitu. Aku berserah. Itu nggak perlu ditabuhkan. Kenapa? Karena itu memang adalah pelajaran seks kesehatan. Loh, saya baru pulang. Sebelum saya ke Lampung ini, saya baru pulang terbang dari Kupang. Saya mengunjungi seorang murid saya dulu yang saya baptiskan, pendeta dari gereja Protestan Gemik. 9 pendeta Gemik itu begitu mendengar kebenaran firman Tuhan, mereka minta dibaptis. Itu semua pendeta Protestan, terus mereka dibaptis. Begitu dibaptis, mereka mempraktekkan firman, mereka dikeluarkan oleh organisasi Gemik. Gemik itu kalau seperti di sini kayak GKI, GKSBS, kayak AKBP gitu. Usia pendeta ini 78 tahun, istrinya 73. Pertanyaan saya simpel. Bapak tidurnya di mana? Oh, di depan, Pak Andreas. Oh, jadi sekarang di rumah besar begini Bapak tinggal tidur berdua saja. Oh, sonde katanya. Tidak. Beta tidur sendiri, Pak. Loh, mai tua kemana? Istri kemana? Mama kemana? Kalau sana orang sana bilang ibu tuh mama. Mama di mana? Om tua tidur di belakang Bapak, di rumah lama. Begitu mamanya datang, saya bilang, kok ibu lucu? Tidurnya kok bisa? Dia bilang begini, tolong Bapak pikir dulu, kalau kita so tua begini, tidur berdua, itu ngapain? Kalau masih muda ada yang dimainin. Dia punya sulayu, Pak, katanya begitu. So dia bisa apa-apa lagi begitu. Gitu ya, kira-kira yang tua-tua begitu ya nasibnya ya. Jadi saya bilang sama pendeta ini, Bapak mesti berdoa supaya ibu mau tidur satu ranjang. Saya bilang kakak perempuan saya itu 76 tahun, suaminya 84. Dari mereka menikah muda sampai hari ini, mereka tetap satu rumah, satu kamar, dan satu ranjang. Tidak pernah pisah. Kan kita butuh teman tidur. Teman tidur itu bukan berarti seks. Teman tidur itu apa? Ngobrol. Bisa ada yang lihat kita, tiba-tiba kita sesak napas atau terjadi sesuatu, ada yang memperhatikan kita. Nah, di pikiran ibu pendeta itu, kalau tidur itu pasti nanti bangku apa begitu kira-kira.
Saya bilang salah Mama. Orang tidur bersama itu menjadi sebuah kesaksian. Gerejanya besar Pak Pendeta ini, walaupun umurnya sudah tua. Nah, kembali pada pendeta tua di Jakarta ini, saya bilang orang itu seperti mestinya kalau menikah konsultasi dulu Pak. Libido Bapak sampai umur 100 tahun masih ada, kita laki-laki begitu, tapi kemampuan kan harus dilihat. Bayangin kita yang tua saja menikah seperti Pak Basuki, beda sama Ibu, beda 3 tahun atau 5 tahun Pak, beda 2 tahun. Ini saya ambil perumahan Pak Bas saja. Pak Basuki ngantar istrinya Bu Yohana belanja di supermarket. Ibu-ibu suka ngeliat nggak? Bapak-bapak suka ngeliat nggak? Itu kalau istri belanja, itu suami di depan supermarket nunggu sampai begini. Itu istrinya katanya beli susu, tapi muternya itu lama sekali. Itu cuma beda 2-3 tahun. Kalau Pak Bas sekarang umurnya 73 tahun, berarti ibu sudah 70 tahun. Nangkep ya? Apalagi kita yang menikah dengan wanita yang muda, usia 30 tahun itu masih energik banget. Kita yang tua maunya apa? Duduk di kafe, minum kopi, ngobrol. Yang muda, maunya jalan, maunya hangout, maunya masih mau lihat-lihat. Jadi kalau kita sudah tua, ini saya bukan nyinggung, cuman saya kasih tahu saja yang tua-tua. Kalau nanti mau menikah lagi, tahu diri dikit gitu loh ya bapak-bapak ya. Ini pesan saya begitu. Bukannya tidak boleh menikah, makanya pria-pria itu sebenarnya diizinkan untuk menikah kembali, asalkan istrinya sudah meninggal. Kalau belum meninggal, doakan. Tanya sama Tuhan kapan dia dipanggil gitu kan kira-kira. Gitu ya Pak Thomas ya. Kembali pada cerita. Jadi saya bilang orang menikah itu salah satu yang membuat pernikahan itu hancur adalah komunikasi. Komunikasi manusia, pernikahan itu ada 3. Karena kenapa? Manusia itu makhluk roh. Kita diciptakan serupa dengan Allah. Allah itu roh adanya. Makanya hakikat manusia sejati itu roh, manusia roh. Yang memiliki jiwa, diam dalam tubuh. Alat komunikasi tubuh saya dengan tubuh istri saya dulu adalah namanya seks. Terutama ibu, istri. Jangan pernah menghukum suami dengan seks kalau lagi marah. Saudara bilang pada suami, kalau kamu macam-macam, saya nggak kasih kamu. Tuh, cari botol katanya begitu. Ibu mesti tahu diri dikit. Zaman sekarang itu yang namanya pompa bensin tidak hanya Pertamina, ada Shell, ada Vivo, ada British Petroleum. Jadi kalau ibu menolak terus, jangan kaget suamimu bisa selingkuh kalau dia tidak takut sama Tuhan. Setuju tidak? Jangan pernah menghukum dengan seks. Titik Puspa almarhum bilang begini, pelacur itu dalam satu hari bisa melayani 7 kali dengan laki-laki yang berbeda. Kok istri hanya melayani 1 laki-laki, dia mengatakan tidak sanggup? Pelacur itu 7 laki-laki dalam sehari dia sanggup. Kok istri mengatakan setiap suami yang ngajak bilang Jadi orang-orang seusia Ibu Yohana ini juga mesti sadar, Bu. Walaupun suaminya sudah tua, tapi dia masih genit. Buktinya di mana? Kalau ke mall. Saya punya om itu 96 tahun. Waktu umur 90 tahun istrinya dipanggil Tuhan. Jadi dia nggak mau menikah lagi. Jadi sudah 6 tahun. Itu saya lihat di mall. Begitu lihat perempuan lewat, saya tanya, om lihat apa? Oh enggak. Jadi saya bilang sama om saya, om itu laki-laki banget, saya bilang begitu. Jadi laki-laki itu begitu saudara, wajar.
Tapi dia harus kendalikan dirinya. Kalau enggak, dia akan jatuh. Alat komunikasi jiwa saya dengan jiwa istri saya dulu namanya adalah ngobrol. Paham Bapak Ibu? Tetapi walaupun seksnya bagus, ngobrolnya bagus, tapi roh saya dengan roh istri saya itu alat komunikasinya namanya doa. Makanya suami istri setiap hari mesti doa bersama. Gak usah lama-lama, 3 menit saja paling lama. Berdoa sambil pegangan tangan atau sambil pelukan begitu, rangkulan gitu, bilang Tuhan tolong saya jadi istri yang baik, menghormati suami. Jangan ngadu sama Tuhan. Tuhan, kau lihat Tuhan, hati saya seringkali sakit karena suami saya tidak mengasihi saya. Begitu gantian doa, suami bilang, Tuhan kau tahu dia duluan yang bikin gara-gara. Saya sebetulnya tidak begitu. Begitu amin, saya percaya mereka berantem. Doa itu gak boleh menjadi alat memanipulasi. Doa itu yang tulus. Tuhan, ampuni saya, jadikan saya istri yang baik. Kadang-kala saya seringkali tidak menghormati suami saya. Sebaliknya suami juga bilang begitu. Jadi doa itu adalah membangun relasi, menunjukkan bahwa saya bergantung kepada Tuhan. Doa itu menunjukkan bahwa saya submit, menundukkan diri kepada Tuhan. Dan doa itu adalah persekutuan. Ya. Jadi waktu saya berdoa, sebetulnya saya membangun hubungan dengan sesama saya. Saudara jangan terlalu bangga dengan orang yang punya konsep hebat, tetapi mereka gak mau berdoa. Walaupun mereka ngobrolnya bagus, kita suami istri, seksnya bagus, tetapi kita gak berdoa, selalu berantem, pasti miss terus, pasti salah paham terus. Amin Bapak Ibu. Ya, saya ditanya, sampai umur berapa seks itu bisa dilakukan? Loh, Abraham itu umur 100 tahun dia menikah. Setelah istrinya meninggal itu dia menikah dengan perempuan yang bernama Ketura, dan masih bisa menghasilkan keturunan. Buktinya siapa? Ahmad Albar, 73 tahun, istrinya 36 tahun, baru melahirkan beberapa waktu yang lalu. Kenapa? Karena laki-laki itu sehat, sering olahraga. Makanya bapak-bapak, semakin tua itu yang dibesarkan bukan perutnya, tapi ototnya, masa ototnya itu dikembangkan. Saya nggak nyindir, cuma nyinggung Pak Tomo saja. Jadi waktu doa itu betul-betul sedang menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Slide selanjutnya Pak. Doa itu adalah doa dan kedaulatan Allah. Sekarang kita lihat kunci teologi di dalam Alkitab itu adalah kedaulatan Allah. Artinya apa? Segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Saya suka melihat di gereja-gereja itu diajarkan tentang Tuhan itu penguasa tunggal, Tuhan itu kurios. Tapi dalam faktanya kita tidak mempraktikkan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya. Saudara percaya nggak bahwa di dalam hidup saudara punya berhala? Selain Tuhan ada berhala dalam hidup saudara. Percaya nggak? Keresahan, kegelisahan, kekecewaan itu adalah cerminan apa atau siapa sebetulnya yang menjadi penguasa di dalam hati saudara. Belum lama ini saya di-scan rekening saya, kehilangan sekian juta rupiah. Saudara, saya bilang sama Tuhan, Engkau yang memberi kepada saya, dan Engkau terjadi itu semua dengan seizin Tuhan. Apakah hati saya jadi susah? Oh enggak. Belum lama ini anak saya juga mengalami hal yang sama. Dia susah. Saya bilang pada anak saya, ingat, kamu pernah di ruang ICU, kamu ngomong pada dokter anestesi, Dok, lakukan apa saja buat mama saya dan saya akan bayar berapapun. Kenapa? Karena kamu menganggap mamamu itu sangat berharga dan berarti. Tapi itu pada akhirnya mamamu harus dipanggil pulang oleh Tuhan.
Yang mahal saja, nilainya yang tidak terhingga, diambil Tuhan, kita mesti rela. Mana yang lebih berharga? Nilai mamamu atau uangmu yang di-scam kemarin? Sampai kita tertekan, sampai kita gelisah, sampai kita resah, itu membuktikan bahwa berhala di dalam hati kita bukan Tuhan. Kadang-kala semua hal itu perlu terjadi hanya untuk membuktikan siapa sebetulnya bertakhta di dalam hati saudara. Setuju nggak? Karena Allah berdaulat, doa bukan mengubah Allah, tetapi Allah memakai doa untuk menggenapi rencananya. Slide Pak Thomas, begitu. Oke, klik lagi. Nah, hal yang paling penting, doa tidak membuat Allah tahu, tetapi membuat kita tunduk. Amin. Kadang-kadang kan kita doanya lucu, kita ingatkan Tuhan katanya. Emang Tuhan itu amnesia? Sampai saudara perlu mengingatkan. Loh, saya sering lihat doa, mari kita ingatkan Tuhan, Tuhan janjimu Tuhan. Kalau suamimu mesti diingatkan, kalau istrimu mesti diingatkan, ayahmu mesti diingatkan. Tapi Tuhan tidak perlu diingatkan. Yang perlu diingatkan itu adalah diri kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perjanjian lama roh Tuhan bisa keluar masuk, tapi di dalam perjanjian baru, begitu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, dia akan tinggal terus. Dia bukan seperti Inus yang keluar masuk. Kita yang seringkali melarikan diri kita, yang sering mundur dari Tuhan. Tuhan tidak pernah. Allah itu Immanuel. Makanya Matius 1 itu dimulai dengan Allah Immanuel. Anda lihat beberapa ayat dalam pasal 1. Matius 28 ayat terakhir ditutup bahwa Allah akan selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu Allahnya orang Kristen. Lagi, doa bukan memindahkan Allah ke sisi kita, tapi memindahkan hati kita ke sisinya Allah, supaya kita berpaut kepada Allah. Dan tidak semua doa itu dijawab seperti manisnya seperti tadi masalahnya Pak Naik itu. Kadang-kala saya suka mengatakan seperti kemarin ulang tahun dari seorang teman saya 70 tahun. Dia kanker 16 tahun, stadium akhir. 3 tahun dia lumpuh, 48 kali di kemoterapi. Saya nggak ingat berapa kali dia diradiasi. Dan sebulan sebelum dia merayakan 70 tahun, tiba-tiba dia bisa berdiri, berjalan kecil. Dan dia bersyukur, dia undang kita semua, teman-teman baik yang diundang, diadakan pesta. Saya disuruh menyampaikan firman. Pada waktu itu saya bilang gini pada ibu ini, ibu ingat, kalau kita mengalami kesembuhan mujizat, itu bukan berarti ibu tidak akan mati. Mujizat itu hanya membuat kita delay, tapi tetap ibu akan berangkat. Setuju nggak? Ya. Oktober tahun kemarin mestinya dia merayakan 71 tahun, tapi 2 minggu sebelum merayakan 71 tahun dia telah pulang dipanggil ke rumah Bapa di surga. Karena kita seringkali bangga, senang kalau mengalami mujizat, sampai kita tuh gak sadar diri itu cuma delay. Hei, kamu kalau sembuh itu cuma delay, tetap kamu akan pulang. Dunia ini tempat yang sementara. Kok kita menghadapi kematian kok takut? Paulus itu enggak loh dalam Filipi. Begitu dia menghadapi kematian dalam Filipi 1, walaupun itu dia belum mati, dia bilang begini, ini dalam bahasa yang saya pahami begitu. Kalau saya mati, itu untung buat saya karena saya bertemu dengan Tuhan saya. Tapi kalau saya hidup, ya saya melayani kalian semua. Itu kebingungannya Paulus tuh begitu aja. Kalau kita enggak, mati itu menjadi momok, menjadi ketakutan buat kita. Lantas kita takut teman-teman kita.
Pak, bantu doa. Karena dokter mengatakan saya tidak punya harapan lagi. Itulah orang yang cuma beragama Kristen, pendeta, tetapi dia tidak bertuhankan Kristus. Anda baca Mazmur 27, di tengah tekanan Daud yang luar biasa, di tengah taktanya digoncang. Dia tidak bicara tentang takhta, dia tidak bicara tentang stabilitas keamanan, tapi dia bilang, satu hal yang kuingini adalah Tuhan. Beda sama kita. Tuhan, sembuhkan aku Tuhan, supaya suamiku jangan menikah lagi Tuhan. Kalau kau mau panggil suamiku dulu Tuhan, jangan aku Tuhan. Sampai nanti dia menikah. Ada istri pendeta bilang begitu. Kamu janji kalau aku meninggal, kamu gak akan nikah lagi. Kalau kamu menikah, aku kejar kamu. Ini artinya apa? Istri pendeta tidak belajar firman. Dia lebih terpengaruh kepada film sore. Ngerti? Istri pendeta. Matius 6:10, jadilah kehendakmu, Yakobus 4 ayat 15, jika Tuhan menghendaki. Amsal 16 ayat 9, Allah menegakkan langkah. Sekarang yang kedua, doa sebagai disiplin rohani. Saudara tahu tradisi gereja kuno itu, terutama saya belajar dari kaum Puritan, mereka itu sangat disiplin. Kenapa? Itu ya. Mereka itu tekun, mereka konsisten, dan mereka sangat betul-betul tunduk kepada Tuhan. Bahan ini nggak usah difoto Bapak Ibu, nanti tinggal minta sama Pak Thomas, saya berikan gratis. Kan enak kan? Saya belajar, Anda tinggal niru aja kan begitu. Saya bacanya setengah mati, baca bukunya, saudara tinggal terima aja, nggak apa-apa. Itu mau motivasi saudara pada akhirnya untuk belajar. Di sini ada seorang hamba Tuhan namanya Richard Baxter. Ya, saudara tahu Richard Baxter ini adalah seorang gembala yang sangat baik sekali. Ya, dia berkata bahwa seorang pelayan Tuhan itu tidak cukup hanya pandai berkhotbah, tapi harus lebih dulu berdoa sebelum berbicara kepada manusia. Dia bilang begini, pelayan yang jarang berdoa akan segera menggantikan kuasa Allah dengan kemampuan dirinya sendiri. Ada seorang hamba Tuhan yang begitu hebat. Siapa kok namanya jadi lupa, Jonathan? Siapa sekarang saya bilang baik. Dia kalau berkhotbah, saudara, bukan tipenya seperti saya sebagai seorang orator gitu. Tipenya adalah baca tulisan. Tetapi saudara tahu Jonathan Edwards. Dan Jonathan Edwards ini kalau khotbah dia baca teks, dan khotbahnya itu sangat tidak menarik. Tapi saudara tahu begitu banyak orang yang dilawat oleh Tuhan. Kenapa? Jonathan Edwards sangat percaya dengan kuasa Tuhan. Kalau kita kan sangat percaya dengan kemampuan kita sendiri. Halo, betul kan? Anda tahu Rasul Paulus, khotbahnya itu tidak menarik sampai membuat orang yang dengar khotbah tertidur seperti tikus dan akhirnya jatuh. Saya tadi lihat Pastor Edi di mimbar sini, itu menarik sekali. Selain orangnya ganteng, gaya bicaranya bagus, itu punya nilai tambah. Tapi di mata Richard Baxter, seorang hamba Tuhan yang tidak berdoa, dia bukan bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung pada kekuatannya sendiri. Makanya saya kaget begitu saya mempelajari Jonathan Edwards. Khotbahnya itu sangat tidak menarik karena dibaca. Jadi dia lebih banyak ini, tergantung teks.
Tapi apa yang dia sampaikan itu melewati hati orang. Kalau kita kan enggak percaya pada kemampuan kita, sehingga kita tidak perlu lagi berdoa. Makanya dibilang di situ, orang yang tidak berdoa tidak dapat memimpin agama. Pak, gambar selanjutnya Richard Baxter. Ya, karena ia tidak dapat memimpin dirinya sendiri. Ini hamba Tuhan besar, saudara. Anda bisa googling. Orang yang tidak berdoa tidak dapat memimpin agama karena ia tidak dapat memimpin dirinya sendiri. Sekarang yang ketiga, doa dan pemimpin pelayanan. Untuk pemimpin pelayanan, doa itu bukan tambahan, melainkan fondasi keputusan pelayanan. Bahan. Ini kalau diterjemahkan ini, untuk melakukan sebuah ketajaman, bisa apa itu namanya? Bisa memilah, bisa mempunyai sebuah kemampuan untuk mendeteksi apakah ini benar yang dimaui oleh Tuhan. Itu arti kata itu. Ya, discernment itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber visi dan arah misi. Gereja yang tidak berdoa, dia hanya akan melakukan rutinitas. Dia tidak mendapatkan guidance, petunjuk daripada Allah. Loh, pemilik gereja, pemimpin gereja itu kan adalah Allah. Nah, kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak akan punya sesuatu yang luar biasa di dalam hati saudara. Instrumen syafaat bagi jemaat. Paulus bilang, pemimpin itu harus mendoakan jemaat. Nah, Richard Baxter tadi, dia rajin kunjungan sama jemaat. Dari kunjungan pada jemaat dia tahu masalah jemaat, terus dia pulang dia doakan satu persatu. Ayo jujur, kita rajin gak kunjungi jemaat? Dulu waktu jemaat kita masih British, kita rajin mengunjungi. Tapi begitu perpuluhannya cukup, kita udah mulai malas. Kita lebih suka datang ke Chandra Supermarket, Indomaret, Alfamaret. Kita lebih suka datang ke restorannya Yanti, makan di situ. Kita nggak pernah mengunjungi jemaat lagi. Kita nggak pernah berdoa buat jemaat. Makanya kita tidak bisa sinkron dengan kebutuhan jemaat. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada mereka. Kenapa? Karena kita sangat sibuk dengan diri kita sendiri. Hati-hati, pakaian, kelengkapan, semua fasilitas itu kalau membawa Anda jauh daripada Tuhan. Ada orang bertanya, kenapa Pak Anda sudah 5 tahun tidak punya istri? Saya bilang gini, dulu waktu saya masih muda, saya punya kemampuan untuk konflik. Menikah itu kan pasti konflik, Pak. Apa sih konflik? Beda pendapat. Dan kalau beda pendapat itu tidak ditambah intonasi, tidak ditambah ancaman, tidak ditambah ngambek, nggak apa-apa. Tapi kan kita belum tentu orang bisa memahami. Makanya saya berpikir, untuk menikah lagi itu bukan satu yang mudah, butuh pertimbangan, butuh kematangan, dan tidak ada target buat saya kapan mesti menikah. Semua terserah Tuhan. Kalau saya kesepian di Lampung, saya tinggal telepon Bang Edi aja. Bang, kita ngopi yuk. Kalau saya datang ke Lampung Tengah kan saya bisa cari Pak Thomas atau Pak Harto sana di dekat sana itu, Kedengaran. Kan bisa begitu kira-kira. Ya. Doa itu adalah saluran belas kasihan Allah. Dengan berdoa, bukan hanya Anda menerima hadirat Tuhan, tapi hatinya Allah itu tersalur. Saya coba keluar sedikit. Kita ini kan selalu diajar dan mengajar. Ayo kita harus memberi supaya kita bisa menerima pengembalian 30, 60, dan 100 kali lipat. Coba Anda belajar konteksnya ayat itu kemana. Kita itu memberi dengan mengharapkan balasan dari Tuhan. Itu bukan memberi, itu namanya proses transaksional. Karena kita memberi mengharapkan balasan. Dengarkan kalimat saya. Saya memberi
Karena saya sudah diberi oleh Tuhan hal yang sejajar. Kenapa saya bermurah hati sama orang? Karena saya sudah dapat kemurahan dari Tuhan. Kenapa saya mengampuni orang lain? Karena saya sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya mengampuni Bu Yohana bukan supaya saya diampuni oleh Tuhan. Saya berbuat baik bukan supaya saya diselamatkan. Saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya. Saya diselamatkan karena pemberian Tuhan. Bahasa Alkitabnya apa? Anugerah. Kan kita sering nyanyi, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Betul kan? Ya. Kalau saudara berpuasa, saudara berdoa supaya Tuhan menjawab doa saudara. Saudara berpuasa supaya Tuhan menjawab doa saudara. Dan begitu tidak diberikan, apa yang terjadi? Saudara kecewa sama Tuhan, saudara marah sama Tuhan. Tuh, dalam pernikahan begitu gak? Saya itu baik sama kamu, saya melayani kamu, saya menghormati kamu. Tapi kamu gak pernah ngajeni saya, ngajeni itu apa? Gak pernah menghormati saya, kamu gak pernah melayani saya. Malah kamu semakin kurang ajar. Kecewa kita. Kenapa? Karena saudara melakukan politik transaksi, melakukan kebaikan supaya dibalas oleh pasangan. Makanya saudara sakit hati karena gak dibalas. Sekarang kita orang tua, kita tanya sama Pak Nata, anaknya sudah besar, sudah menikah, Pak Anda sudah punya cucu katanya. Kita ini orang tua, ditugaskan Tuhan tidak saja melahirkan, membesarkan anak. Dan begitu mereka dewasa, jangan mengharapkan bahwa anak itu nanti akan balas budi. Dia akan balas budi kalau memang namamu Budi, karena Anda bukan Budi. Makanya Anda kecewa. Bapak Ibu tahu pembawa acara Kick Andy, siapa namanya? Andy Eknoya. Belum lama ini dalam podcastnya dengan para pemeran agak lain, dia cerita, jangan waktu orang tua meninggal Anda membawakan bunga sekian truk di atas pusara orang tua. Itu gak ada gunanya. Masih hidup bawakan bunga sama orang tua, kirim makanan, bukan nanti sudah mati. Saya bukan lagi curhat katanya Pak Andi Eknoya. Saya alami sendiri. Begitu saya ulang tahun kemarin, anak saya heboh. Semua WA, gak ada yang telepon katanya. Cuman heboh di WA, selamat ulang tahun Papa, Papa luar biasa, I love you Papa. Dia kirim gambar-gambar, tapi gak ada yang telepon dan gak ada yang datang ke rumah. Itulah nasib kita orang tua. Tugas kita melahirkan, membesarkan, jangan mengharapkan balasan. Makanya yang masih punya pasangan, baik-baiklah sama pasanganmu, terutama laki-laki nih. Kalau nggak baik, engkau nanti di kursi roda, didorong, yang dorong terus. Masih baik, kemol, bumi kedaton, dibawa, didorong. Tapi mau makan apa? Tapi karena kau sering marah, begitu turunan dilepasin loh saudara-saudara. Gitu ya. Begitu kau tua, anakmu tidak akan lihat dirimu. Anakmu ngurusin siapa? Keluarganya. Ngurusin siapa? Anak-anaknya. Betul nggak? Dia mungkin ngurusin kita. Ada orang yang tanya, bagaimana dengan Pak Andreas? Saya nggak perlu pikirkan itu. Kalau saya sudah tidak kuat lagi, saya akan berdiam di panti jompo. Makanya saya tidak pernah berkata pada anak-anak saya,
kalau nanti papa tua kalian harus urusi papa. Oh nggak mau saya ngomong begitu. Karena kalau itu tidak terjadi pada diri saya, kecewa. Dan sebagai orang tua, jangan pernah berikan warisan pada anak-anak sebelum kau mati. Loh, banyak orang tua blow on, bukan bego, blow on. Dia makan menghemat, gado-gado, pecel, lele nggak ada, pecel. Katanya untuk mewariskan pada anak-anak. Akhirnya dari muda sampai tua makanya pecel terus, nggak ada lelenya. Makanya gini nih nasibnya kayak begini nih. Liburan cuma ke Bandar Lampung, Bandar Jaya, nggak pernah ke Bandar Selangor di Malaysia sana. Karena berpikir apa? Untuk mewariskan pada anak-anak. Bapak ibu saya punya 4 laki-laki dan 3 perempuan, 7 anak saya. Tidak pernah anak-anak saya doktrinasi supaya mereka jadi pendeta. Saya suruh mereka bekerja, karena pelayanan itu adalah panggilan Tuhan. Gereja itu bukan perusahaan, itu punya Tuhan. Jadi saya nggak punya beban. Saudara tahu, anak-anak saya sekarang punya gaji yang lebih besar daripada saya sebagai seorang pendeta. Anak-anak saya kalau liburan keliling dunia, mereka nggak mau ke Lampung. Karena bapaknya sering ke Lampung, jadi mereka nggak mau. Mereka lebih suka pergi ke Amerika, mereka suka pergi ke Eropa, karena uang mereka banyak. Dan saudara tahu, apakah saya pernah doktrinasi mereka supaya nanti kalau papa tinggal sendirian, tua, kamu mesti pelihara papa? Enggak. Dan saudara tahu, saya pakai uang saya untuk melayani Tuhan. Dan tidak pernah saya minta-minta. Dan kalau saya ke Lampung sini, saya tidak pernah bicara. Saya ke tempat ini nggak pernah loh Pak Thomas menjanjikan ongkosnya apa segala macam, PK-nya segala macam. Kayaknya belum pernah saya di sini kasih uang sama Pak Thomas. Nggak salah juga. Paling cuma dikasih itu apa tuh namanya makanan itu saja. Dan kebetulan makan yang sekarang disiapkan oleh Bu Melin itu saya nggak suka. RW kan saya nggak suka saja. Ya, saya terus terang latar belakangnya Muslim, jadi saya tidak pernah makan babi. Babi saya haram, dagingnya ya lumayan. Next. Pemimpin pelayanan yang tidak berdoa pasti melayani dari kekuatannya sendiri. Gagal membedakan kehendaknya Allah, dagingnya yang lebih banyak bekerja, terjebak pada aktivisme, sekedar aktif saja. Dan apa yang terjadi? Lelah rohani. Satu hari saya bertanya pada seorang hamba Tuhan, kenapa kamu kok kelihatannya lelah? Saya takut Pak. Tiap hari saya mesti begini, saya mesti gini. Kalau saya nggak begini Pak, saya nggak akan diberkati oleh Tuhan. Jadi dia mesti baca firman, dia mesti berdoa, itu semua sebagai beban. Bukan lagi sebagai kesukaan. Saya ingatkan Bapak Ibu yang dulu pernah pacaran sebelum menikah. Karena cinta, telepon kekasih itu satu hari bisa berulang kali. Setuju nggak? Punya kekasih jalan aja dipegang, naik motor aja tangannya ditaruh di sini. Betul nggak? Kemarin saya di Surabaya, khotbah di gereja di Surabaya. Saya lihat gembalanya sudah, dia turun dari mobil, dia jalan duluan, dia nyebrang sendiri. Istrinya ditinggal. Terus saya bilang sama ibu gembala, Ibu udah berapa lama mengalami nasib yang sial? Sudah. Dia tanya maksudnya, Om apa? Loh, suamimu itu loh tiba-tiba bisa pergi nyebrang sendiri begitu tanpa pikirkan keselamatan kamu. Oh itu sudah biasa Om Andreas. Dia cuma mesra waktu dulu kita pacaran.
tahun-tahun pertama pernikahan. Habis itu dia lupa saya. Saya bilang kabar baiknya, itu bukan hanya pendeta di Surabaya, pendeta di Lampung juga seperti itu. Benar atau betul? Kita kan malu, apalagi kalau istri kita sudah gemuk begitu kan. Masa saya mesti gandengan tangan sama truk tangki katanya. Ya, nggak ada, cuman lagunya aja. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Tapi kenyataannya apa? Kita nggak pernah. Yang namanya pernikahan itu perlu dibangun dengan sengaja. Saya mesti dengan sengaja peluk istri saya. Saudara tahu, sebelum dia masuk ke ruang ICU, saya dengan nekat, dia kena COVID, saya peluk istri saya. Saya pijitin dia, padahal dia sudah COVID. Tapi karena saturasinya semakin turun, dia harus masuk ke rumah sakit. Tidak ada di antara kami yang takut. Cinta itu membuat kita berani berkorban. Kata dunia, semua karena cinta. Jadi kalau cinta itu kering, saudara gak punya cinta yang daripada Allah. Cinta kita itu eros, cinta kita itu storge, cinta kita itu filio. Mau dapat cinta yang agapao, itu kan kita hanya bisa terima itu daripada Tuhan. Sekarang bagian yang kedua pada hari ini. Kita akan selesai jam 11 malam ya Pak ya. Saudara capek gak? Capek, orang minumnya cuma begini aja. Minuman begini khotbahnya mesti bagus. Kalau saya di Surabaya kemarin kasih es kelapa Pak. Enggak, saya cuma nyindir aja. Oke, slide Pak. Perjalanan seorang pendoa. Konsep ini penting karena pemimpin sering langsung efektif berdoa. Sering ingin efektif. Padahal pendoa itu dibentuk dengan cara yang tidak instan. Hal pertama yang harus disadari, kita harus punya kesadaran bahwa saya punya kebutuhan. Dimulai dari krisis. Dimulai dari kita mulai melihat bahwa kita punya keterbatasan. Kita mulai melihat kita ketidakmampuan. Kenapa? Karena Yesus bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh dalam Alkitab selanjutnya Pak, Hana mandul. Itu sebabnya dia berteriak, dia berdoa sama Allah, mulutnya komat kamit. Hizkia, dia cari Tuhan. Dia Daud, dalam keadaan tertekan, dia cari Tuhan. Tadi ayat yang dibacakan oleh Pak Naik itu bagus. Tertindas itu baik bagiku, supaya aku boleh belajar ketetapan. Jadi saya tanya jujur, sakit bagus nggak? Pak Naik, sakit bagus nggak? Masuk rumah sakit kemarin 4 hari bagus nggak Pak? Jawab jujur Pak. Berarti Bapak belum belajar sesuatu. Musibah, bencana yang terjadi, pencurian segala macam. Tadi kan sudah saya bilang, itu adalah untuk memperlihatkan siapa atau apa yang ada di dalam hati saudara. Kalau di dalam hati saudara itu hanya Tuhan, saudara percaya pada Tuhan. Mazmur 27 itu adalah mazmur kepercayaan. Dia nggak cari siapa-siapa, dia nggak cari jawaban. Billy Graham pernah bilang begini, semua, kamu boleh kehilangan apapun juga, tapi selama kamu memiliki Yesus, kamu gak pernah kehilangan apa-apa. Tapi kamu boleh memiliki segala-galanya, tapi kamu tidak punya Yesus, kamu kehilangan segala-galanya. Percayalah Pak Naik, apa yang terjadi kemarin itu merupakan skenario besarnya Tuhan untuk memakai Pak Naik sekeluarga dan jemaat di sana untuk jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Supaya Pak, kita tidak bergantung pada kekuatan kita. Kita ini kadang-kadang jujur loh, kita harus jujur loh. Kita tuh seperti seperti orang Farisi di dalam bait Allah. Saya mengucap syukur. Pengucapan syukurnya itu aneh.
karena saya tidak seperti dia. Ada orang Kristen berohani tapi seperti mujair. Jadi orang Kristen tapi suka bicarakan orang. Saya bersyukur karena saya tidak pernah tidak bayar perpuluhan, tidak seperti dia. Saya bersyukur saya bukan penjina, berarti rumah tangganya baik. Businessman, punya banyak aspri. Baru dia kemarin posting, businessman sukses itu harus punya 500 dayang-dayang, 500 aspri. Itu pengertian dunia. Kalau sekarang saudara mulai melihat dunia ini indah, tidak lagi melihat Kristus. Perhatian perkataan Paulus. Dulu semua yang kuanggap indah, begitu mengenal Yesus aku anggap sampah. Saya baru pulang beberapa minggu yang lalu dari NTT, di sebuah pulau di sini. Saya bilang sama teman-teman hamba Tuhan di sini, saya bilang kalian tuh luar biasa. Kamu tahu, di tempat yang sepi ini kalau bukan Tuhan panggil kalian, kalian bisa gila. Tapi kalau kalian pergi dengan panggilan Tuhan, tempat itu bisa menjadi Firdaus kecil. Setuju nggak Bapak Ibu? Contoh sejarah, Santo Agustinus Bapak Gereja, yang seringkali disebut The Hypo, ya, Edward, itu orang-orang, Jonathan Edward, itu orang-orang besar yang hidupnya betul-betul berlandaskan doa. Saudara sadar nggak sih hari ini itu kita hidup dalam zaman yang canggih, saudara? Coba bayangkan. Anda punya persoalan apa aja, nggak tahu apa aja, tinggal tanya AI, udah ada jawaban semuanya. Betul nggak? Anda nggak kenal tuh si Baxter tadi itu. Anda cuma tulis aja, siapa sih hamba Tuhan namanya Baxter, langsung keluar. Anda nggak tahu jalan ke tempat ini, tinggal ketik aja GSJA Kanaan, langsung kita sampai di sini. Pergi kemana-mana, nggak perlu punya mobil, nggak perlu punya motor, tinggal kita pesan saja, langsung datang loh. Canggih kan? Saudara mau makan apa aja, sekarang tinggal pesan. Teman saya kemarin di Tegal, aku lapar ya Pak Andreas. Kenapa? Aku ikutin Bapak makan tadi 6:30, sekarang udah lapar. Saya bilang, mau dipesan apa? Saya pesan. Loh, udah tutup semua, udah tenang saya. Langsung makanannya datang. Tapi aneh, hidup di zaman yang super canggih ini, tapi kita semakin resah, kita semakin gelisah, kita semakin tidak tenang. Betul nggak? Kan saya bisa lihat dari wajah Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Wajah yang penuh dengan keresahan, wajah yang penuh dengan kegelisahan. Apakah kira-kira 550 juta itu cukup nanti untuk pembangunan yang selanjutnya itu kira-kira? Kalau seandainya tidak selesai, apa kata orang? Karena itu bukan punya kita, Pak Naik. Tenang saja. Jangan jadi seperti teman saya, begitu berambisi, begitu bangunannya 5 lantai selesai di tengah kota besar, dan seminggu lagi mau diresmikan, mendadak dia meninggal dunia. Tadinya dia mau membanggakan diri, ini loh bukti daripada kebesaran pelayanan saya, tapi Tuhan tidak izinkan. Dan begitu suaminya meninggal, pelayanannya diambil oleh si Oda, sehingga istri dan anaknya tidak bisa mewariskan. Tahap yang kedua, penyerahan kehendak. Inti doa adalah submission, penundukan diri. Kita harus belajar berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Setuju? Kembali pada John Calvin, Bapak Reformasi Gereja. Dia bilang begini, doa itu menyelaraskan hati saudara, hati kita dengan hatinya siapa? Allah. Pak, udah terlambat Pak, klik lagi Pak. Nah itu dia, John Calvin. Tahap yang ketiga sekarang, tahap keintiman dan persekutuan.
Doa bukan hanya daftar permohonan, tetapi merupakan persekutuan, kata Mazmur 27 ayat 4, Yakobus 4 ayat ke-8. Sekarang kita lihat tentang Brother Lawrence. Ada yang pernah dengar namanya Brother Lawrence? Kan seringkali kita taunya cuma Brother siapa tuh, Andrew. Nah, kira-kira Brother Lawrence dan Richard Baxter tadi saya sudah ceritakan. Tapi Brother Lawrence ini adalah orang yang luar biasa juga, orang yang hidupnya tuh sangat bergantung kepada Tuhan, orang yang di dalam pelayanannya itu sangat mengandalkan Tuhan. Dia bukan orang yang pinter, tetapi dia adalah orang yang sangat tekun berdoa. Jadi dia biarawan awam dari Ordo Karmelit di abad ke-17 yang terkenal karena ajarannya tentang hidup dalam hadirat Tuhan setiap saat. Bahkan di tengah pekerjaan yang paling biasa, dia sangat mengandalkan Tuhan dengan luar biasa. Ya, apa yang membuat hamba Tuhan ini hebat? Spiritualnya yang sederhana tapi dalam. Brother Lawrence, dia bukan pengkhotbah yang besar, dia bukan pemimpin kebangunan, dia bukan penulis teologi sistematika, tetapi tugasnya bekerja di dapur biara, mencuci piring, memperbaiki sandal. Tetapi dia berkata, aku melakukan hal yang sama di dapur seperti di altar. Artinya apa? Pekerjaan biasa bisa menjadi ibadah yang kudus bila dilakukan dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan, bahwa apa yang dia lakukan semua adalah untuk Tuhan. Makanya dia dicatat dalam sejarah gereja tentang Brother Lawrence. Richard Baxter saya sudah tidak ceritakan lagi. Sekarang tahap yang keempat, pergumulan dan disiplin. Pendoa itu akan melewati masa di mana doa tetapi tidak dijawab. Sering gak mengalami masa seperti begini? Saya berdoa tapi Tuhan itu gak berikan jawaban, gak ada tanda-tanda. Saudara tahu yang namanya Josh Muller, orang yang punya panti asuhan dengan 2.000 anak, tanpa sponsor, tanpa bazar, tanpa dana CSR pada waktu itu. Tapi dia melipat lutut. Tapi dia punya semboyan doa 50 tahun. 5 orang yang dia doakan, 20 tahun pertama 2 orang bertobat dari yang dia injili. Sampai tahun ke-40 2 orang lagi yang dia injili, 5 orang bertobat. Setelah dia meninggal 52 tahun kemudian dari doa yang pertama, 1 orang akhirnya terima Tuhan Yesus. Kalau saudara gak nabur, bagaimana orang bisa dimenangkan? Gereja zaman sekarang aneh. Sambil nangis, lihat bangku-bangku yang kosong. Kirimkan jiwa-jiwa, aku perintahkan dalam nama Yesus. Kirim jiwa-jiwa Tuhan. 2000 tahun yang lalu Yesus bilang sama murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, pergilah ke lorong-lorong, beritakanlah Injil, selamatkanlah mereka. Dulu Tuhan perintahkan gereja, hari ini gereja perintahkan Yesus. Hebat gak gereja zaman sekarang? Sehingga Yesus mesti bilang apa? Nggih dorong. Jadi sekarang yang Injil siapa? Yesus. Gereja cuma senang doa. Dengar ya, doa tanpa ketaatan itu cuma ilusi, Bapak Ibu. Doa itu sebetulnya menghasilkan apa? Kegerakan rohani. Kalau saudara doa tapi saudara pada akhirnya, makanya setan gak takut. Gereja mula-mula habis doa mereka penuh Roh Kudus, mereka menginjil. Kita habis doa ngapain? Makan. Terus ngapain? Tidur. Iblis bilang gak apa-apa, banyaklah berdoa, tapi habis makan cari pecel lele, makan RW yang dimasak oleh Bu Molin, gak perlu memenangkan jiwa. Iblis senang. Tapi kalau pulang doa terjadi kebakaran di dalam hatinya, tiba-tiba terjadi kebakaran rohani. Saya perlu menginjil, saya perlu doakan. Seperti teman saya begitu selesai menginjil, orang-orang itu bilang gini,
Biar kamu tahu ya, sampai mati saya nggak akan pernah percaya pada Yesus. Teman saya bilang gini, satu hari nanti kamu akan percaya pada Yesus. Saudara tahu, 3 teman saya lewat 20 tahun dari apa yang dikatakan oleh teman saya, sekarang semua sudah diterima Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh teman saya? Nabur terus cerita tentang Injil. Saya orang pertama dalam keluarga Islam yang menjadi Kristen. Tiap hari saya cerita Injil sama ibu saya, sama bapak saya, sama adik-adik saya, sama pembantu-pembantu saya. Saudara tahu, hari ini seluruh keluarga saya terima Tuhan Yesus. Bukan hanya didoakan, Injil itu perlu disampaikan, saudara-saudara. Pendoa akan melewati peperangan rohani. Ingat, hidup ini adalah peperangan rohani, saudara. Musuh saudara bukan darah dan daging, bukan istri, bukan suami, bukan mertua, bukan orang tua, bukan menantu, tapi kuasa kegelapan. Itu musuh saudara. Proses pemurnian motivasi yang tadi saya ceritakan tadi, perlu Pak, kita tuh ngalami kegagalan-kegagalan, supaya kita semakin rendah hati, kita semakin tahu diri. Setuju tidak? Karena kita merasa punya uang, kita bisa pergi kemana saja kita mau. Saya pernah mengalami begitu Pak. Saya banyak cerita pada hamba-hamba Tuhan. Kalian tahu, hari ini saya mau pergi kemana, mau libur kemana, ke ujung dunia kemana pun, saya punya uang. Wah, saya sombong. Sampai satu saat saya gagal, saya punya masalah yang berat. Tiba-tiba saya kehilangan uang yang begitu banyak. Uang yang tadinya saya banggakan sebagai seorang pengajar, sebagai seorang trainer, habis. Saya mulai belajar bergantung sama Tuhan. Amin. Dan saudara tahu, saya punya pilihan Pak. Hari ini kalau saya khotbah di gereja-gereja, saya tinggal cari mana yang PK-nya paling besar. Tapi puji Tuhan, tidak pernah saya lakukan. Makanya saya masih sering pergi ke Lampung. Ya. Mau melayani di sini tanpa dibayar. Masih mau pergi ke metro walaupun bayarannya kecil. Ini saya jujur, kenapa? Karena ketergantungan saya bukan pada pelayanan saya, tetapi kepada Tuhan. Dan saudara tahu, dari semenjak saya pertama kali full time 82 akhir sampai saya berdiri di tempat ini, tidak pernah orang tahu bahwa saya tidak punya uang atau punya uang. Karena itu pantang bagi seorang hamba Tuhan. Minta-minta. Itu memalukan sama Tuhan. Dari mana saya tahu? Ibu saya yang orang Muslim, dia bilang, dulu waktu kamu murtad tahun 79 menjadi Nasrani, kamu tolol lah. Tapi sekarang kamu mau jadi pendeta, kamu bukan tolol, kamu goblok. Kamu tahu pendeta itu melarat. Untungnya dia nggak bilang, lihat itu pendeta-pendeta di Lampung Utara. Dia untungnya dia nggak bilang itu, karena waktu itu dia belum kenal. Bapak Ibu tahu, semenjak itu saya tidak pernah bercerita pada siapa-siapa. Waktu saya lulus sekolah Alkitab, belajar di sekolah Pantai Kosta di Jawa Timur, saya diutus ke Rando Blantung. Saudara tahu, tidur beralaskan tikar. Di bawah tikar itu ada apa itu namanya? Daun jati, Pak. Itu Rando Blantung. Lantainya tanah. Makanya pakai sayur dan tidak ada lauk. Saudara tahu, nangis saya. Saya tidak pernah hidup seperti begitu sebagai seorang anak perwira militer. Rumah bapak saya 800 meter persegi di tengah kota Jakarta dengan fasilitas pengawalan. Tiba-tiba saya harus mengalami hidup yang susah. Di sekolah kita, ada yang pernah sekolah kita di BJ atau segala macam, tahu dong bagaimana sekolah Pantai Kosta itu. Untuk makan dagingannya mesti berdoa. Dan begitu ada anjing masuk, Tuhan kirim. Haleluya. Dan supaya anjing itu tidak keluar, pagar langsung ditutup. Doanya begini, Tuhan dalam waktu 5 menit, jikalau tidak ada pemiliknya, berarti Tuhan kirim itu daging buat kami. Dan bagaimana anjing itu bisa ketahuan pemiliknya? Orang dia tutup pagarnya. Itulah kami hamba Tuhan Pantai Kosta. Cerdik seperti ular, tulus seperti kampret.
Bahkan kalau kami nggak punya modal, nggak punya apa, kami dapat hikmat bagaimana memanfaatkan modal orang lain, saudara. Sehingga teman-teman saya kadang-kadang suka bingung, kok modalnya dalam waktu singkat sudah habis. Bahkan Tuhan belum datang, peralatan mereka ini bisa mengalami pengangkatan, saudara. Makanya rata-rata murid-murid sekolah Alkitab itu kalau doa dia selalu begini, saudara. Kenapa? Kalau tidak itu ikannya bisa hilang, saudara. Doa dan berjaga-jaga. Nah ini yang sudah mengalami pasti begitu. Kalau Pak Naik mah gak pernah ngalami begitu, sekolahnya aja di Pajajaran. Tapi saudara tahu, seorang tidak akan pernah jadi besar kalau tidak melewati pendidikan seperti begitu. Tapi jangan sampai lupa, begitu berhasil, begitu diberkati Tuhan, lantas lupa. Coba lihat, Yakub dia bergumul, Paulus dia berdoa. Tidak semua penyakit itu harus sembuh. Jangan ngajarin jemaat bahwa semua penyakit harus sembuh. Kalau nggak sembuh, kalau misalnya semua sembuh kan nggak ada yang mati. Yesus pergi ke kolam Bethesda, banyak yang sakit, Pak. Tapi berapa orang yang disembuhkan? Cuma satu. Kok sekarang gereja isinya tentang mujizat, tentang kekayaan, sembuhan, terobosan, apa segala macam. Ayo dong, belajar Injil itu yang utuh. Jangan dipotong-potong sehingga menyesatkan jemaat. Berulang kali saya minta sama Tuhan, tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah anugerahmu, sebab di dalam kelemahan disitulah kekuatanku nyata. Dan Paulus sangat bangga untuk bermegah di dalam kelemahannya. Itu yang saya ceritakan Pak Josh Muller, ya, para bapak gereja. Kenapa dia bisa mengembalakan 2000 anak panti asuhan tanpa sponsor? Karena dia menaruh lututnya. Ayo Bapak Ibu di Lampung sini, kalau pelayanan mau hebat seperti Baxter tadi, semua tergantung daripada doa. Dan doa itu menghasilkan kebangunan rohani yang luar biasa. Yang terakhir, syafaat dan beban bagi bangsa. Ini tahap yang paling leadership oriented. Pemimpin yang berdoa akan memikul beban untuk gereja, untuk kota, bangsa, orang-orang yang dilayani. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi Bapak Ibu yang ditaruh di Lampung Utara, minimal Anda berdoa. Gerejaku bukan ukuran 6x18. Gerejaku bukan ukuran 10x40. Gerejaku adalah kotaku, kotaku adalah gerejaku. Jadi tidak boleh dibatasi oleh tembok-tembok GSJ Kanaan ini. Yang menjadi tanggung jawab jemaat di tempat ini adalah kota daripada Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, yang mempunyai ibu kota pemerintahan di Gunung Sugi. Doanya kemana? Doanya seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten ini, termasuk kecamatan Kota Gajah itu bagian daripada Lampung Tengah. Itu menjadi doa daripada gereja GSJ Kanaan dengan gereja-gereja yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dan bersinergi dengan kabupaten-kabupaten kota yang lainnya, berdoa untuk provinsi. Karena semakin Anda menyelaraskan dengan kehendak Tuhan, Anda akan mengerti beban yang ditaruh Tuhan. Kenapa Anda ditaruh di Lampung ini? Bukan sekedar menjadi alat pemerintah di dalam skup yang kecil di dalam Kementerian Agama, tetapi ada rencana Tuhan yang besar. Supaya kita kenal tokoh-tokoh, dan pada akhirnya Tuhan akan lebih menawarkan kita, mempromosikan kita ke tempat yang lebih hebat. Dan dia sudah punya rencana yang hebat buat tiap-tiap kita. Setuju nggak? Ya. Anda bisa lihat ayat-ayatnya. Saya sudah janji tadi kan, semua bahan ini boleh diambil. John Knox, orang yang berdoa dengan luar biasa. Dia bilang gini, give me Scotland atau aku mati. Ini orang yang sangat
bergantung dengan pelayanan doanya. Dan dia bilang, kalau engkau gak berikan Skotlandia buat aku, lebih baik aku mati Tuhan. Tuhan tuh cari tuh orang-orang yang mau mempertahankan kotanya, saudara. David Brand, ini orang yang ditempatkan Tuhan di suku-suku India. Ya, saya cuma kasih gitu. Corrie ten Boom, dia punya doa pada waktu kekejaman Nazi. Dia melihat bagaimana orang-orang yang tertindas di situ, luar biasa. Saya suka menceritakan Madam Teresa. Hatinya tuh dipenuhi dengan cinta kasih. Saya mau tanya, apakah Madam Teresa penuh Roh Kudus? Tidak ada orang yang bisa mengakui Yesus kalau di dalam hatinya tidak ada Roh Kudus. Ya. Jadi saya percaya hatinya Madam Teresa itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Taunya dari mana? Dia pegang orang sakit kusta yang sudah tidak mati bertahun-tahun dan busuk penuh dengan penyakit. Dia angkat itu. Dan dia bilang sama Tuhan, tidak akan kau selamatkan orang ini tanpa ada rasa jijik. Kita aja sekarang salaman sama orang ada rasa jijik. Kenapa hati kita tidak dipenuhi dengan belas kasihannya Allah? Ayo saudara, ini orang-orang hebat yang luar biasa, yang bekerja karena digerakkan hatinya oleh Tuhan. Tak kenal doa sebagai gaya hidup. Pendoa sejati akhirnya bernapas dalam doa. Berdoa senantiasa. Itu intinya saudara. Ini tokoh-tokoh yang luar biasa. Gambar terakhir Pak, Charles Spurgeon yang punya boiler room. Charles Spurgeon ini saudara, pelayanannya hebat. Itu karena dia menghimpun tim doa di dalam pelayanannya. Jadi kalau gereja punya tim doa bagus nggak? Bagus. Itu dia contohnya. Nanti Anda ketik aja nih, apa itu Charles Spurgeon dengan boiler room? Nanti akan keluar datanya semua. Itu hebatnya Charles Spurgeon. Terus Dr. Martin Lloyd Jones, dia punya gerakan yang namanya prayer and revival. Dia percaya sekali tidak akan ada kebangunan rohani tanpa doa. Makanya dia menggerakkan. Yang saya mau kasih tahu saudara, yang namanya Martin Lloyd Jones itu bukan orang Pantekosta Pak. Saya dulu setiap tahun pasti diundang. Bukan gereja Pantekosta yang mengundang saya, gereja Presbyterian satu, yang kedua adalah gereja Baptis di Korea Selatan. Mereka senang mengundang saya jadi pembicara di mereka dulu sebelum COVID. Dan saudara tahu, mereka berdoa di dalam roh. Mereka doanya tuh Tuhan, lebih daripada gereja Pantekosta. Dan mereka percaya gerakan di Korea itu hanya bisa hebat dengan doa. Walaupun hari ini gereja itu menurun. Kenapa menurun? Karena kemakmuran. Saya berdiri di sini Pak. Ya, jadi sekali lagi saudara, marilah kita belajar bahwa doa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya berdoa biar Bapak Ibu termotivasi mulai hari ini berdoa. Ada 4 rahasia supaya gerejanya bertumbuh. Yang pertama berdoa, yang kedua berdoa, nomor 3 berdoa, nomor 4 berdoa. Amin. Saya mau tutup dengan sedikit cerita. Bapak Ibu tahu, saya kalau makan gitu kan, suka kebiasaan anak-anak muda suka foto makanan gitu ya. Saya suka kirim Pak ke keluarga saya, ke anak-anak. Nggak ada yang respon Bu, kasihan ya. Dulu waktu ada istri, waktu saya kirim foto, dia respon, wah enak Papa, kok nggak ngajak-ngajak makan di mana tuh. Sekarang begitu nggak punya istri, foto, jangan mengharapkan, nanti kecewa. Itu susahnya hidup sendiri. Jangan jadi pendeta yang hidup sendirian. Jadi akhirnya Pak Saudara, saya kirim foto ke grup pelayan saya.
Satu grup itu ada yang 50, ada yang 70, 80. Yang merespon cuma 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Kadang-kadang saya khotbahin mereka, kalian tuh keterlaluan. Capek-capek Bapak kasih lihat itu respon kayak apa kayak begitu, kayak tadi saya habis video begitu saya kirimin gitu. Nggak ada yang merespon. Dalam hati saya bilang sontoloyo nih orang-orang semua. Itulah nasib orang yang hidup sendirian. Makanya Bapak Ibu yang masih punya pasangan, baik-baiklah sama pasangan. Amin. Jangan suka digalakin. Saya punya anjing kecil Pak, namanya French Bulldog. Dan satu lagi namanya Chihuahua. Satu hari saya kesel sama mereka karena mereka gonggong-gonggong. Saya keplak kepalanya pakai itu. Saudara tahu, begitu saya deketin, dia langsung gigit saya. Jadi ternyata anjing itu tuh dendam. Dan saudara tahu, saya butuh waktu pemulihan. Bukan hanya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya mulai baik sama mereka, saya kasih makanan. Akhirnya mereka sekarang bisa saya gendong lagi. Pak, kalau mau baik sama istri, baikin Pak. Jangan suka digalak-galakin. Amin. Ibu juga gitu. Ingat, hidup itu tidak bisa sendirian. Partner doa kita dalam keluarga itu adalah pasangan kita. Kalau anak-anak masih kecil gitu bisa diajakin doa. Tapi kalau mereka sudah itu, Anda nggak bisa ngajak anak Anda umur 12 tahun, 13 tahun, Anda bilang, yuk nak kita pergi ke fried chicken gitu. Mama lain kali kalau mau ngajak aku tuh buat janji dulu. Aku udah janji sama si ini, kan gitu kan. Apalagi sudah dewasa, nggak punya waktu. Anda pergi dengan siapa? Pasangan Anda. Makanya kadang-kadang kalau saya datang ke Bandar Lampung, saya suka telepon Pak Naik, saya suka telepon Edi, saya tanya, boleh nggak kita pergi, boleh nggak kita makan, sekedar untuk ngobrol aja begitu. Ya, saya pasti ajak bapak-bapak, nggak mungkin saya ajak istri orang, saudara. Curiga nanti istrinya begitu. Kalau saya mau ajak istrinya seorang, pasti saya ajak suaminya, nanti kita ngobrol bareng-bareng begitu. Tetap kita perlu menjaga kekudusan. Amin. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu dan ubahkan hati kami semua Tuhan Yesus. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami seringkali merasa enggan, kami merasa seperti beban berat Tuhan. Tapi sekarang kami mau sadar bahwa hidup kami semua digerakkan dari doa. Dan semakin kami berdoa, bukan supaya kami semakin diberkati Tuhan, tapi semakin kami selaras dengan hatinya Tuhan, selaras dengan pikirannya Tuhan, dan kami bisa mengerti kemana kami harus melangkah, kemana hidup kami harus diarahkan Tuhan Yesus. Dan kami semakin mengerti bahwa hidup ini bukanlah milik kami. Hidup ini bukan bercerita tentang saya, bukan bercerita tentang gerejaku, bukan bercerita tentang pelayananku, bukan bercerita tentang keluargaku, tapi hidup ini bercerita tentang Yesus, tentang Kristus. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Puji Tuhan, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Andreas Sustono, yang kesekian kalinya setiap kita mendengarkan penyampaian firman, sharing, renungan. Secara pribadi saya juga selalu diberkati, dan saya percaya kita diberkati. Tapi kita bukan hanya sekedar diberkati, senang, tertawa, tapi biar bersama-sama kita juga mengambil poin yang menjadi komitmen kita untuk kita mau berubah menjadi lebih baik. Amin, saudara. Dari sekian banyak yang saya tangkap tadi dari awal sampai selesainya, ada satu hal yang seperti kayak menggores di hati saya. Bagaimana kita bukan hanya menjadi teladan, tetapi kita juga harus bisa meneladani.
Karena banyak di antara kita hamba Tuhan butuh satu kerendahan hati, kebesaran hati untuk kita juga bisa belajar sesuatu hal yang baik dari orang-orang, mungkin orang kecil, orang sederhana, tidak selalu harus dari kita, tapi dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Kita mau juga menjadi meneladani dari hal-hal yang baik. Tuhan Yesus berkati kita semua, saudara. Saat ini dalam momentum yang ada, kita mau manfaatkan untuk kita doa sama-sama. Amin, saudara. Siap untuk berdoa, amin. Baiknya Pak Pendeta Thomas, beliau sudah mengatur semua pokok-pokok doa yang ada, dan pemimpin nanti ada yang akan membantu untuk tim doa. Tapi saya mohon izin Pak Pendeta, coba kita akan sedikit sesuaikan dengan apa yang sedang Tuhan buat flow di sore hari ini, malam hari ini. Ya, jadi bukan saya tidak mengambil semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama dengan penyampaian firman, dengan penyampaian pesan yang kita boleh terima, satu hal yang saya rasa